Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru terkait tujuan utama pendataan tenaga non-ASN. Nah, jadi banyak sekali pelamar ataupun guru honorer yang bertanya terkait tujuan pendataan tenaga non-ASN. Apakah akan diangkat P3K tanpa tes? Nah, di sini ada jawaban langsung dari Kemenpan RB Bapak Ibu terkait tujuan utama dari pendataan tenaga non-ASN ini. Nah, jadi bagi Bapak Ibu simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali bagi Bapak Ibu jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, ini informasi dari Kemenpan RB Bapak Ibu. Saat ini pemerintah tengah melakukan pendataan tenaga non-ASN. Pendataan ini nantinya akan menjadi landasan dalam menyiapkan roadmap penataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Proses ini akan berlangsung hingga 30 September 2022. Nah, jadi sampai 30 September Bapak Ibu, akhir bulan September. Teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait pendataan dapat membaca dengan seksama terlebih dahulu grafis di atas. Serta Bapak Ibu bisa cek di akun laman pendataan non-asn.bkn.go.id. Nah, di sana ada beberapa jawaban Bapak Ibu, beberapa jawaban dari pertanyaan terkait pendataan tenaga non-ASN ini. Kemudian, apakah tujuan pendataan tenaga non-ASN ini akan diangkat P3K tanpa tes? Nah, di sini ada jawabannya Bapak Ibu. Nah, jadi pendataan non-ASN ini bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN tanpa tes. Nah, jadi untuk pendataan ini bukan serta-merta akan diangkat menjadi ASN Bapak Ibu. Lantas apa tujuannya? Nah, jadi Bapak Ibu bisa simak ini. Nah, ini dia Bapak Ibu, tujuan pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Yang pertama yaitu untuk memetakan dan memvalidasi data pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik dari segi sebaran, jumlah, kualifikasi, serta kompetensi. Nah, jadi untuk memetakan Bapak Ibu, memetakan dan memvalidasi data pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah di seluruh Indonesia, baik dari segi sebaran, jumlah, kualifikasi, serta kompetensi yang dimiliki. Jadi seperti itu. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui apakah tenaga non-ASN yang telah diangkat oleh instansi pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Nah, jadi ini untuk mengetahui Bapak Ibu, mengetahui apakah tenaga non-ASN yang telah bekerja di instansi pemerintah ini sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu data yang sudah diinventarisasi akan menjadi landasan dalam menyiapkan roadmap pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu, tujuan utama dari pendataan tenaga non-ASN. Jadi bukan diangkat menjadi ASN tanpa tes, tapi untuk memetakan dan juga mengetahui Bapak Ibu, mengetahui apakah tenaga non-ASN ini sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi, kemudian juga sebagai landasan untuk menyiapkan roadmap penataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Nah, jadi seperti itu terkait tujuan pendataan tenaga non-ASN. Kemudian ini adalah alur pendataan tenaga non-ASN. Kita lihat yang pertama yaitu pemetaan kebutuhan. Nah, jadi pemetaan kebutuhan terlebih dahulu, kemudian penyusunan kebijakan. Nah, jadi setelah dipetakan kebutuhannya, kemudian akan dilakukan penyusunan kebijakan. Dan yang ketiga adalah penataan dengan pengawasan. Kita lihat di sini, pejabat pembina kepegawaian atau PPK baik bupati, wali kota dan lain sebagainya wajib melakukan inventarisasi data tenaga non-ASN paling lambat 30 September. Nah, jadi ini paling lambat Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum melakukan pendataan, Bapak Ibu segera lakukan di laman pendataan.bkn.go.id. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya, penyampaian data pegawai non-ASN harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani oleh PPK, yaitu pejabat pembina kepegawaian. Nah, jadi melampirkan SPTJM Bapak Ibu untuk pendataan tenaga non-ASN ini.
Kemudian bagi PPK pejabat pembina kepegawaian yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, maka dianggap dan dinyatakan tidak memiliki tenaga non-ASN. Nah, jadi bagi PPK jika sampai batas waktu yang sudah ditentukan ini tidak menyampaikan data tenaga non-ASN, maka dinyatakan tidak memiliki tenaga non-ASN. Jadi seperti itu untuk alur pendataan tenaga non-ASN. Kemudian ini adalah aplikasi pendataan tenaga non-ASN. Nah, jadi bagi Bapak Ibu bisa kunjungi laman ini, yaitu pendataan non-ASN bkn.go.id. Kita lihat di sini, pegawai yang ditunjuk sebagai admin instansi wajib melakukan registrasi dan mengunggah SK penunjukan admin pendataan non-ASN 2022 pada tautan registrasi admin bkn.go.id. Nah, jadi ini bagi pegawai yang ditunjuk sebagai admin instansi ini dapat melakukan registrasi dan mengunggah SK penunjukan admin pendataan non-ASN 2022. Kemudian yang kedua, masing-masing tenaga non-ASN dapat melakukan pembuatan akun dan pendaftaran yang bertujuan untuk, nah jadi ini dia Bapak Ibu, mengkonfirmasi keaktifan sebagai tenaga non-ASN. Kemudian yang kedua, melengkapi menyesuaikan data yang diinput oleh admin operator instansi. Kemudian melengkapi riwayat masa kerja. Kemudian berikutnya, bagi tenaga non-ASN yang datanya belum terdaftar, maka dapat melaporkan kepada admin instansi pendataan non-ASN untuk didaftarkan. Nah, jadi ini bagi tenaga non-ASN yang masih belum terdaftar, maka Bapak Ibu bisa hubungi ataupun bisa laporkan kepada admin instansi untuk pendataan non-ASN untuk didaftarkan. Jadi seperti itu untuk aplikasi pendataan tenaga non-ASN. Nah, di website ini Bapak Ibu terkait pendataan non-ASN bkn.go.id. Nah, bagi Bapak Ibu bisa langsung saja buat akun. Nah, Bapak Ibu bisa isikan sesuaikan dengan data yang ada seperti nomor induk kependudukan, nomor KK, kemudian nama sesuai KTP, tempat tanggal lahir, nomor handphone, email aktif, dan lain sebagainya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu bisa ikuti petunjuk ini dan Bapak Ibu bisa download terlebih dahulu petunjuk dalam pengisian pendataan non-ASN ini. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu buku petunjuk. Jadi bagi Bapak Ibu bisa download terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.